Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Caipul TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, semoga teman-teman dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar yang gembira. Kabar gembira ini datang dari pemerintah yang wacananya gaji karyawan di bawah 5 juta akan mendapatkan subsidi mulai dari bulan September. Oke, langsung saja kita ke informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, kiranya dapat mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, like dan komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Program bantuan subsidi gaji peserta BPJS Ketenagakerjaan Jakarta 8 Agustus 2020. Latar belakang PP nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 2. Revisi Peraturan Pemerintah nomor 23 pasal 20 pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional dapat dilakukan melalui bantuan sosial dan bantuan pemerintah. 3. Respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak kepada ekonomi, khususnya sektor informal dan UMKM. Mempertahankan daya beli dari pekerja formal UMKM. 5. Membantu koperasi dalam menghadapi new normal. Lanjut. Tugas utama Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional: menjaga mata pencaharian kehidupan. 1. Mendukung masyarakat dan bisnis yang terdampak. 2. Menyiapkan kembali bekerja produktif dan aman. 3. Menyiapkan kebijakan untuk pemulihan dan bahkan untuk berlarui kembali. Lanjut. Skema bantuan subsidi gaji. 1. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. 2. Upah yang dilaporkan di bawah 5 juta rupiah. 3. Fokus kepada penerima upah, tidak termasuk bantuan penerima upah informal dan jakon. 4. Non-instansi pemerintah dan BUMN masih dalam pembahasan. Dalam pembahasan, target penerima sebanyak 13,8 juta karyawan. Oke, lanjut. Mekanisme pembayaran: transfer langsung kepada penerima manfaat bantuan tunai Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Kemenkeu, Kemenaker, Bank Himbara transfer ke bank penerima upah. Upah tenaga kerja di bawah 5 juta berdasarkan badan hukum. Menurut survei yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yaitu jumlah perusahaan BUMD, BUMN, instansi dan lembaga sebanyak 516,9 perusahaan, 516.958 perusahaan. Kemudian jumlah tenaga kerja sebanyak 13,8 jiwa. Oke, lanjut. Upah tenaga kerja di bawah 5 juta non-BUMD, non-BUMN, BUMD dan instansi lembaga. PT 377.000, tenaga kerja sebanyak 12 juta, 5 jiwa. Yayasan, jumlah yayasan 18.000, tenaga kerja 476.000. Kemudian CV tenaga kerja, CV ada 88 CV, tenaga kerja ada 389.000. Koperasi
Jumlah koperasi 10.767 koperasi. Tenaga kerjanya 252.663 jiwa. Kemudian pemberi kerja lainnya, tenaga kerja sebanyak 179.920 jiwa. Kemudian di firma tenaga kerja 5.283 jiwa. Oke, jadi berdasarkan data ini bahwa banyak dari karyawan yang di PT ya, yang di PT itu 90% jumlah karyawannya. Kriteria upah di bawah 5 juta dan di atas 5 juta. Ini persentase grafiknya seperti ini ya teman-teman. Oke, ini grafik yang tertinggi berkisar upahnya di ring 2 juta sampai dengan 3 juta. Oke, lanjut. Kemudian strategi implementasi. Yang pertama, inisiasi menyiapkan regulasi. Jadi teman-teman jangan dulu berharap, kita doakan saja pemerintah cepat menyelesaikan regulasi yang akan ditetapkan untuk bantuan sosial 600.000 bagi karyawan di bawah gajinya, yang gajinya di bawah 5 juta. Menyiapkan regulasi Permenaker, surat edaran ke seluruh kanwil dan kantor cabang, maksudnya ini BPJS Ketenagakerjaan, surat kepada seluruh perusahaan untuk permintaan pengumpulan rekening. Jadi pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan surat kepada badan usaha, kepada perusahaan untuk mengumpulkan nomor rekening. Kemudian lanjut, menyiapkan aplikasi SIPP dan Smile, penambahan fitur nomor rekening bank. Oke, jadi di SIPP online itu akan disediakan nomor rekening. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Target kolek data dimulai 11 Agustus 2020. Target 1 minggu. Sebanyak 13,8 juta orang non BUMN, instansi pemerintah, SIPP dan non SIPP dan non SIPP. Jadi bagi perusahaan yang sudah menggunakan SIPP, jadi ini sepertinya ditarget selama 1 minggu untuk menyelesaikan menginput data rekening bank karyawan yang gajinya di bawah 5 juta, yang gajinya di bawah 5 juta untuk diinput ke SIPP online. Seperti itu kalau menurut pandangan saya. Oke, lanjut. Kemudian setelah ini dilakukan ada proses monitoring dan evaluasi. Jadi setelah badan usaha atau BPJS Ketenagakerjaan dan badan usaha memulai sosialisasi tentang pengumpulan rekening ini, ditarget selama 1 minggu, kemudian dievaluasi dan dimonitoring. Setelah itu data rekening bank terkumpul. Oke, setelah semua selesai, jadi dipastikan data rekening bank terkumpul semuanya. Oke, lanjut. Strategi pengumpulan rekening SIPP. Perusahaan surat tentang program subsidi gaji. Download data, melengkapi data rekening payroll dan upload data. Ini tugas PIC yang ada di perusahaan. Biasanya di perusahaan ada diberikan akses untuk mengolah, mengupdate SIPP online ini. Kemudian dari cabang BPJS-nya juga memeriksa, memantau perkembangan pelaksanaannya. Oke, kita lanjut. Jadi contohnya seperti ini, strategi pengumpulan rekening pengguna SIPP online. Ini SIPP online yang ada di perusahaan biasanya seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, seperti ini diberikan contoh cara-cara memasukkannya. Oke, lanjut. Kemudian setelah rekening diinput, dikumpulkan, kemudian pemerintah melakukan monitoring pengumpulan rekeningnya. Subsidi gaji sebanyak 13,8 juta. Oke, inilah di sini disaring oleh petugas dari BPJS Ketenagakerjaan, kantor wilayah, kantor cabang dan lain-lain.
kemudian direkap. Setelah itu oke, seperti itu simulasi dalam pelaksanaan bantuan sosial untuk karyawan di bawah 5 juta. Oke, jadi informasi yang saya sampaikan ini belum final secara resmi. Teman-teman berdoa agar pemerintah dapat melaksanakannya, agar pemerintah dapat merealisasikannya. Semoga saja program pemerintah ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa bersama-sama untuk yang gaji di bawah 5 juta mendapat bantuan subsidi. Yang sebelumnya subsidi itu sudah diberikan kepada masyarakat orang sebanyak 100 juta orang, dan sekarang giliran ke karyawan yang gajinya di bawah 5 juta. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya Saiful Ikhwan di channel Saiful TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.